Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mendem bahas dirinya sendiri. Bukan sombong. Tapi ucapan terima kasih kepada semua subscriber, semua viewer yang terus setia pantengin channel Gang Onodobus membahas seputar pendidikan tinggi. Yuk kita tengok cuplikan video dari live Sevim Awards 2021. Di sini ada revolusi pendidikan tinggi bersama pejuang PD Dikti. Saya langsung ke menit yang saya tuju. Mohon izin Sevima, nanti link video live ini saya sertakan untuk di deskripsi. Kita simak. Tentang informasi PD Dikti dan Sevima percaya bahwa pelaporan tentunya tak luput dari campur tangan media dan konten di laman internet. Banyak konten kreator menulis, berbagi info, berbagi surat edaran bahkan yang inspiratif, yang memberi bimbingan pada operator-operator yang sedang bertugas. Oleh karena itu, Sevima ingin memberikan hadiah kepada nominator konten atau media yang sangat berjasa. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk hadiah sama seperti sebelumnya, totalnya jutaan rupiah, dan semuanya nominasi akan mendapat merchandise. Langsung saja kita simak nominasi konten paling membantu. Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita umumkan pemenang konten atau video yang membantu pelaporan PD Dikti. Ada sesuatu yang unik nih di pengumuman. Kita memutuskan mengambil juara 3, yaitu channel Gang Onodobus. Karena berdasarkan hasil survei dan pemilihan kami, Sevima jadi juara 2, Bapak Ibu. Nah, kami memutuskan secara bersama-sama juara 2-nya enggak usah lah. Juara 2-nya kita limpahkan kepada yang tercatat sebagai juara 3 pemilihan Bapak Ibu, yaitu channel Onodobus. Nah, kalau channel Onodobus sebagai juara 2, juara 1-nya tetap channelnya King Ramli ini. Selamat kepada King Ramli dan Pak Iwan. Alhamdulillah. Foto bareng ya, tapi ini harus foto khusus lagi. Coba sekali spotlight-kan nih. Oke, yuk bareng-bareng. Mantap. 3, 2, 1. Sip. Mantap. Nah, terima kasih Sevim Awards. Kali ini aku pengen cerita nih. Kenapa sih kok namanya Gang Onodobus? Semula berawal dari channel Sukodono Dampit. Nah, dari channel Sukodono Dampit ini adalah daerah kelahiran saya yang hobi unggas. Ya, Onodobus diambil dari kebalikan karena orang alam ya. Kebalikan dari Onodobus Sukodono. Nah, sedang gang, saya pikir itu tempat yang sangat kecil di suatu daerah, ya.
Karena Sukodono jika dilihat dari letak geografis, Sukodono Dampit adalah desa paling selatan dari Kecamatan Dampit yang hampir mendekati pantai selatan. Ya. Coba kita lihat mapnya. Nah, ini adalah desa Sukodono. Dari Kecamatan Dampit ini sekitar 25 km kurang lebih. Ya. Jika mau mampir ke Sukodono Dampit, di sana juga banyak wisata. Ini wisata Coban Pandawa, tempatnya alami sekali. Ya. Coba kita zoom Sukodono. Nah, ini ada 2 titik. Ada Coban Pandawa, ada wisata petik salak Pondok Super. Nah, yang ini bisa langsung diklik dan dikunjungi. Insya Allah nanti akan ketemu dengan yang mirip sama saya. My father. Ya. Kalau main ke Sukodono Dampit, boleh tanya Iwan. Nah, banyak sih profesinya. Mungkin yang sekarang bisa ditanya sebagai staf administrasi di Universitas Muhammadiyah Malang, atau mungkin bisa dikenal dengan Iwan Pramuka dari Sukodono Dampit. Ada yang kenal juga mungkin Iwan supir kol diesel. Nah, ada yang kenal seperti itu. Ada yang kenal juga sebagai Iwan keneknya taksi Malang Dampit. Nah, ada lagi yang kenal sebagai Iwan tukang sablon, tukang benerin komputer tapi dulu. Mungkin juga ada yang kenal sebagai Iwan kader Bagas. Kader Bagas itu kader pembantu petugas di Desa Siaga, Desa Sukodono. Kalau ketemu sama beberapa orang, mulai dari Kecamatan Dampit sampai dengan Desa Sukodono, insya Allah beberapa orang kenal Iwan Sukodono. Nah, monggo silakan yang mau pinarak, mau mampir, nanti saya suguhi dengan wisata petik salak. Yang like, yang subscribe channel ini, saya kasih free untuk makan di tempat. Oke? Terima kasih. Gang Onodokus ini sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Awalnya hanya bahas tentang dunia hobi. Ada ayam di sini, ada wisata petik salak pondok, ada Coban Pandawa yang tadi saya bahas. Di sini juga bahas pisang, hasil komoditi Desa Sukodono. Nah, yang bikin agak semangat dulu di awal adalah lidah buaya. Lidah buaya super. Mungkin kalau teman-teman sekarang paham, Iwan tempatnya berada di Maps Lidah Buaya Nawi. Ya, di sana sekarang domisili saya. Ya. Selain memang website atau WordPress ini bahas tentang hobi, di sini saya juga menyembunyikan hal-hal yang mengenai seputar Bedidikti yang biasanya dikembangkan sama teman-teman
beberapa tools, beberapa aplikasi yang membantu teman-teman. Referensinya selalu saya bilang di suko.download wordpress/download. Silakan dicari di sana. Yang sangat membantu ada aplikasi punya master yang dari Jember, aslinya dari Jombang, Ustadz Irhami Modiver. Ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan, web service-nya. Tuh, di sini juga ada Excel to Feeder yang ini sudah support dengan web service tipe 2 dari masternya Semarang, Ustadz Alan B. Kusuma. Oke, balik lagi ke Gang Ono The Goose. Terima kasih para pendukung fans, sehingga Gang Ono The Goose bisa masuk nominasi Savvy Awards. Di beberapa postingan mungkin waktunya, rutinitas untuk uploadnya juga kadang saya kurang begitu tertib, kurang begitu disiplin. Mulai saat ini atas kepercayaan teman-teman ini menjadi beban tanggung jawab bagi Gang Ono The Goose untuk memberi layanan yang terbaik, untuk memberi sumbangsi segala curahan. Ya. Mulai saat ini akan terus saya update untuk membantu teman-teman yang memang butuh referensi dari tutorial yang saya sediakan. Kita coba lihat beberapa tayangan video yang mungkin banyak diminati sama teman-teman. Ini ada input nomor HP massal di feeder PD Dikti. Nyoba kita lihat sebentar. Coba kita flashback ke beberapa konten yang sudah diunggah oleh channel Gang Ono The Goose yang banyak diminati. Terima kasih semua, kita simak. Halo, assalamualaikum. Kali ini bahas bantuan kuota internet bagi dosen dan mahasiswa. Lumayan ini, 50 giga per bulan. Ya. Ini adalah implementasi dari SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajar 2020-2021 pada masa pandemi COVID. Inputnya harus di aplikasi feeder PD Dikti yang berada di universitas masing-masing, di perguruan tinggi masing-masing. Tapi di sini ada batas waktu, harus diinput sampai dengan tanggal 11 September. Ya, 11 September 2020. Kalau mahasiswanya hitungan jari mungkin bisa dengan target yang sangat mepet. Tapi untuk mahasiswa yang lumayan banyak, kita harus menggunakan tools aplikasi web service. Ya, kita gunakan tool aplikasi web service. Kalau mau input manual boleh di sini, ya. Di daftar mahasiswa, di sana nanti kita pilih oke, nyoba kita
lihat di sini kita bisa update data mahasiswa ya dengan klik detail, ubah, kita input nomor HP, kita input email, kita input NIK. Oke, tapi saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan web service modifier. Dengan web service modifier kita bisa memasukkan data dengan cepat dan sesuai yang kita inginkan. Ya, kita masuk ke menu sini, edit nomor HP, update nomor HP, update email, update NIK berada di menu mahasiswa di form edit. Ya, ingat di form edit kita download formnya. Nah, sudah kita download. Ini saya download beberapa kali. Ya. Kita intip penjelasan form. Nah, di sini ada key nama, ada key tanggal lahir. Ya, ada key nama, key tanggal lahir. Di sini ada nama mahasiswa. Di sini ada tanggal lahir mahasiswa. Nah, data ini ada sebagian data yang tidak boleh diupdate. Ingat, tidak boleh diupdate. Jika diupdate menggunakan modifier, nanti nama akan berubah, tapi di PDDikti nama tidak akan berubah. Ya, ingat, nama tidak boleh diupdate. Tanggal lahir tidak boleh, nama ibu kandung juga tidak boleh, tempat lahir tidak boleh. Ya, kita konsentrasi pada field yang mau kita update. Nomor induk kependudukan. Kenapa kita update? Karena di sini nanti akan kita pakai untuk reservasi PIN pada saat mahasiswa akan lulus. Jadi NIK ini statusnya wajib terisi untuk yang WNA, sedang yang yang WNI, warga negara Indonesia. Untuk WNA menggunakan paspor. Yang kita update lagi telepon seluler. Bukan telepon rumah, tapi telepon seluler. Nomor handphone, usahakan yang diupdate adalah nomor paketan mahasiswa. Ya, yang biasa digunakan untuk paketan internet. Sama email. Ya, kita ngupdate-nya hanya 3 field. Nomor induk kependudukan, telepon seluler, dengan email. Kita buka form edit. Saya gunakan app online biar terbaca oleh tutorial saya. Saya gunakan gambar fasilitas dari Windows ya untuk rekam layar ya. Kita tunggu terbuka. Ingat terus pantau channel Gang Onodokus. Oke, ini saya sudah ada data. Pada saat buka form edit, yang muncul nanti adalah template Excel ini. Ya. Key name ini yang harus kita isi nama sesuai dengan yang berada di PDDikti feeder. Tanggal lahir juga harus sesuai. Ya. Ingat, ini yang nggak boleh diupdate. Yang mau kita update konsentrasi NIK, telepon seluler, sama email. Karena yang kita update 3, field yang lain kita hapus saja. Kita hapus, kita del. Ada lagi sini. Oh maaf, yang kita hapus dari jalan. Kalau mau update untuk alamat, bisa diisi juga di sini. Nama jalan, nomor RT, nomor RW. Ingat ini hanya 2 digit. RW juga 2 digit. Nama dusun, kode pos, jenis tinggal, intip di
penjelasan ya. Jenis tinggal itu apa? Ini bersama orang tua, wali, kos, asrama, panti asuhan dan lainnya. Transportasi. Nah, di sini juga disediakan ada jalan kaki yang bisa sehat. Ada bersepeda, ini goes ini ya, yang sekarang lagi viral. Atau kalau ingin viral, nah di sini yang ini. Mahasiswanya datang ke kampus dengan berkuda. Oke, kita konsentrasi pada pengisian ini. Kita hapus. Nah, kita sekarang sudah punya file yang mau kita update. Ya, file 2 ini adalah kuncinya. Ya, yang file 3 ini adalah data yang mau kita update. Di sini ada nomor telepon salah. Di sini ada juga email yang salah. Ya, kita coba cek apakah web service modifier bisa seteliti itu. Ya, kita blok sekalian header dari template Excel-nya. Ya, di modifier tidak ada upload data, yang ada hanya copy paste dari teksnya. Ya, kita copy, kita masuk ke modifier di menu edit. Ya, di menu edit mahasiswa kita klik. Nah, di kolom yang terbuka ini kita paste di sini dan kita proses. Ya, disesuaikan namanya udah sama, ini udah sama ya. Header ini hanya untuk mencocokkan file yang mau kita masukkan. Kalau sudah, kita scan. Nah, kita scan. Di sini ternyata ada yang terbaca kesalahan di sini. Ini harusnya .com. Yang ini maaf. Nanti akan tertolak pada saat coba yang ini mungkin pada saat mahasiswa ngisi ada nolnya, cuman pada saat tersimpan di data nolnya hilang. Yang ini tetap kepiawaian dari operator ya. Yang ini ketelitian data, karena data apapun yang kita lempar dari web service biasanya akan masuk. Oke. Yang ini sudah kita benahi, coba kita scan lagi. Oke, sukses. Khusus untuk mahasiswa yang satu ini saya coba simpan nanti untuk kita input update ulang di email, karena di sini jelas emailnya salah, ini bukan domainnya email. Ya, kita simpan. Oke, ini proses simpan. Oke, ada satu kesalahan. Data sudah dihapus. Nah, data sudah dihapus di sini. Ini biasanya mahasiswa yang sudah kita statuskan keluar. Ya, mahasiswa yang sudah kita statuskan keluar, pada saat kita update, data tidak akan bisa masuk. Ya, karena statusnya sudah tidak menjadi mahasiswa dari universitas kita. Oke. Yang tadi kita update ulang, maaf. Nah, ini Gmail. Kita update ulang yang ini. Oke, kita copy yang satu file ini, karena yang tadi domain dari Gmail-nya ini kayaknya terpotong. Ya. Kita kembali lagi ke modifier. Kita klik edit. Kita paste di sini. Oops. Nah, tadi, ini tadi yang saya copy tanpa nama header. Ya. Nah, kalau posisi seperti ini, kita berarti di sini kita pilih, kita sesuaikan dengan
file mana ya. Karena ini tadi sudah kita update, kita hapus saja. Nomor HP juga sudah kita update, kita hapus saja. Yang ini kita pilih email. Oke, yang ini biarkan kosong, kita scan. Nggak ada. Bentar. Kita pilih email. Saya ulangi lagi. Oke, nama, atau mungkin kita pasang lagi ya. Yang NIK, nomor induk kependudukan. Yang ini nomor handphone atau telepon seluler. Ya, kita scan. Oke, berhasil. Sudah kita simpan. Sukses. Terima kasih. Itu cara yang paling cepat untuk update nomor HP, NIK, juga email. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan terus disampaikan ke kita ya. Untuk menu apa saja yang berada di Modiver yang bisa kita gunakan untuk input data di feeder PDDikti. Terima kasih. Modiver dikembangkan oleh developernya Mas Muhammad Irham. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita di masa inset nilai 2018 genap. Ada yang pakai versi manual dan ada yang pakai versi web service. Kita pilih sesuai dengan semesternya yang sekarang masa kita input 2018 genap. Ingat ya, 2018 genap. Kita klik nilai perkuliahan, kita pilih program studi, kita coba dengan D3 keperawatan, dan semesternya 2019 genap. Ulangi, 2018-2019 genap. Oke, ini tampilan yang terbuka. Kita pilih satu mata kuliah, kita pilih bahasa Indonesia ya, yang ada pesertanya 5 ini. Ini metode atau cara yang kita pakai untuk entry manual dari aplikasi feeder. Diingat lagi semesternya, mata kuliahnya, kelas. Ada button ubah untuk mengisi, kita klik button ubah. Di sini ada pilihan angka dan huruf. Angka kita entry dengan angka, yang huruf kita sesuaikan dengan huruf. Nah, kalau dulu kita entry angka, hurufnya langsung keluar. Atau mungkin karena loadingnya di komputer saya ini. Ya, kalau sudah selesai kita simpan. Kalau kita mau menyimpan dengan entry manual. Kalau tidak, berarti kita batalkan. Di sini saya juga punya web service yang dibangun sama teman, ya. Namanya Modiver. Nah, sudah sesuai dengan perguruan tinggi saya. Di Modiver ini
versi sama versi terakhir yang kita pakai. Oke, di sini ada menu nilai. Ada menu nilai di modifier, ada input. Ini untuk insert KRS pada saat awal perkuliahan, dan menu edit di sini dipakai untuk entry nilai setelah nilai itu keluar. Ada penjelasan download form. Kalau kita mau download, nanti muncul template seperti ini. Yang di blok warna hitam itu adalah yang wajib diisi. Kalau di menu edit, di sini ada key, ada key ini berarti adalah kunci yang dipakai untuk query. Sedang yang kita input, kita update nanti adalah nilai angka, nilai huruf, dan indeks. Yang lain hanya data pendukung. Yang wajib tidak boleh double adalah key. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada menu penjelasan form. Ada prodi. Prodi bisa kita pakai dengan nomor prodi, nama prodi, atau kode unik prodi. Nah, semester kita pilih 2018 genap atau 2018-2. Di sini ada G nama, G kode mata kuliah, G name. Kita bisa melihat di sana ada tombol bantuan untuk mencari sedang didata. Di sini ini adalah yang kita entry, ya. Ini kalau datanya sudah ada, ini kita masukkan semua pasti nggak mau, ya, karena data name sudah ada. Yang belum ada itu data nilai angka, nilai huruf, dan nilai indeks. Ini yang belum ada, yang perlu kita update. Kita bisa ketik di sini dari template ini. Dari sinilah kita nanti untuk pakai insert pada web service. Tapi saya sudah punya akses, saya sudah petakan dari Siakat kampus. Dari akses inilah saya coba untuk copy, saya paste di web service-nya. Saya coba klik modifiernya biar kembali ke home. Sudah, kita pilih button pilihan, kita klik edit. Oke, di form edit nilai kita paste di sini. Ingat, bukan upload tapi hanya paste teksnya. Nah, dari sini kita sesuaikan kolom-kolomnya sudah sesuai atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, hasilnya kita turun, kita scan. Ini model pengecekan dari web service modifier. Jika data sesuai, maka keterangan akan sukses. Namun jika data gagal, maka keterangan akan gagal, dan gagalnya juga diberitahukan. Karena apa? Saya coba insert 8 record. Alhamdulillah 8-8-nya sukses. Sebelum saya insert, maka saya coba lihat di feeder saya. Saya coba satu NIM mahasiswa tersebut, nilainya sudah masuk atau belum.
Oke, kita paste di kolom mahasiswa. Kita lihat histori nilai. Histori nilai di semester genap. Jadi nilainya masih kosong, 2018, 2019 genap, nilainya masih kosong. Oke, kita ke web service dan kita insert hasil yang kita input tadi. Di sini ada proses pengecekan data lagi. Jika data berhasil maka akan sukses, jika gagal akan diberitahukan error. Oke, kita tunggu apa 88-nya ini bisa sukses. Oke, alhamdulillah ke-8 data yang kita insert di mahasiswa tersebut sukses. Kita refresh di feeder kita. Alhamdulillah sudah masuk datanya, nilai angka, nilai huruf, juga nilai indeks. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, loncengnya ya dinyalakan ya. Kalau bisa di-share biar bantu teman yang lain juga ya. Kalau ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan web service, jangan di manual ya. Oke, untuk feeder 3.0 banyak aplikasi, banyak fitur yang perlu saya bedah di sini. Saya usahakan nanti ada beberapa tutorial yang bisa saya buat. Kita lihat tadi pada saat kita insert benar-benar datanya ikut di menu yang bisa kita buat sinkron atau tidak. Kita coba klik menu sinkronisasi, harusnya ada 8 rekod di tabel nilai SMT-MAS atau nilai semester mahasiswa. Kalau kita input tapi data pada saat kita klik di menu sinkronisasi tidak muncul, maka data itu tidak akan terbawa ke server pusat. Ini tampilan pada saat nilai semester kita input tadi ada 8. Kita tinggal klik sinkronisasi, maka semua data akan terboyong. Ingat, harus status server connected. Oke, terima kasih. Subscribe ya, gratis loh. Loncengnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita datang lagi. Kali ini saya bahas menu aktivitas mahasiswa. Karena banyak yang kebingungan untuk input judul skripsi, judul tesis, atau judul tugas akhir. Oke, coba kita lihat di menunya. Di sini ada filter semester, ada kita pilih juga misalkan semester sekarang 18 genap. Kita juga bisa milih program studi. Kita coba dengan pilih salah satu, kesejahteraan sosial. Nah, di sini muncul rekod untuk 2018 genap. Saya menggunakan modifier lagi ya, biar nggak input manual ya. Oke, saya masuk dengan login admin perguruan tinggi. Kita login di modifier,
kita klik menu. Nah, kita geser ke bawah. Di sana ada aktivitas mahasiswa, ya, dan aktivitas mahasiswa anggota. Di sini yang aktivitas mahasiswa kita bisa menggunakan dengan entry judul, ada download form juga di sana disediakan di Excel-nya, ada penjelasan. Nah, di penjelasan itu program studi bisa diisi dengan kode, nama, atau kode unik. Untuk melihat rinciannya bisa diklik di tautan. Itu ID-nya, nama lembaga, kode PT, semuanya ada. Kita kembali ke semester. Di semester di sini juga muncul semua. 18 genap itu berapa, semester berapa, tanggal mulai, tanggal selesai, standarnya di sana juga ada. Ada jenis aktivitas. Di sini laporan akhir studi itu untuk D3, tugas akhir itu untuk S1, tesis itu untuk S2, dan disertasi itu untuk S3. Yang lain ada kuliah, KKN, bimbingan, kompetisi, itu juga bisa digunakan dengan ID jenis aktivitas mahasiswa yang kita input. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita input juga di sana. SK juga harus kita masukkan. Nah, sedang di aktivitas mahasiswa anggota di sini sama, di sana ada formnya juga, ada penjelasan, ada inputnya juga. Untuk di penjelasan, ini harus nyambung sama yang tadi. Ada program studi aktivitas, semester aktivitas, jenis aktivitas. Ini harus bisa connect dengan transaksi yang pertama. Harus sama, ya. Di sini ada peserta, ketua, anggota. Ya. Oke, dari dua menu ini harus sama. Ya, yang satu judulnya, yang satu anggotanya. Coba kita input di aktivitas mahasiswa. Ingat, yang kita input di sini hanya teks. Saya tidak menggunakan file Excel, tapi sudah saya gunakan data dari Siaket saya. Saya coba, misalkan saya copy. Saya paste di sini. Ya. Ini harus sama filenya, namanya juga harus sama. Ini saya samakan dengan template yang ada di Excel. Oke, kita copy di sini. Kita proses. Proses selesai, sama tidak recordnya, kita scan. Oke, sukses. Oke, sukses semua. Kita simpan. Sambil kita tunggu. Alhamdulillah 66 sukses. Ini input aktivitas. Jadi yang kita input baru judul tugas akhir. Nah, di menu yang kedua ini kita inputkan NIM-nya. Jadi saya pakai query yang kedua. Di sini bedanya ada peran peserta sama NIM yang kita masukkan. Sama prosesnya seperti yang tadi. Kita proses.
Oke, jenis semester sudah sesuai, judul sudah pada kolomnya, peserta, NIM semua sama. Kita proses sekarang. File scan ini untuk mendeteksi mana ada yang salah. Nah, ini ada yang salah satu. Oke, untuk yang salah mungkin kita lewati dulu. Tidak ada judul. Biasanya di sana judul yang ada tanda karakter, ada petiknya, tidak bisa terdetek, ya. Jadi query-nya nggak bisa membaca. Kita lepas sekalian dan kita input yang sukses dulu. Kita simpan untuk tadi NIM yang belum bisa terinput. Kelima-limanya sukses. Oke, kita cari tadi untuk yang belum bisa memasukkan NIM. Oh, maaf, filter prodinya ternyata salah. Yang kita input harusnya bentar. S1 Kesejahteraan Sosial. Oh maaf, ini prodi syariah ternyata. Oke, kita coba lihat. Tidak ada, karena saya salah ngambil filter program studi. Oke, kadang masalah ini juga terjadi. Kita kebingungan melihat tidak ada karena filter sudah kita delegasikan dengan prodi yang lain. Coba kita lepas, prodinya langsung muncul S1 Hukum Keluarga atau Ahwal Syahsiah. Oke, biar nggak berat, saya filter di semester juga program studi. Sambil saya proses, jangan lupa subscribe ya, loncengnya dinyalakan, komen, request menu. Nah, nanti yang perlu kita bahas kan juga kita bahas. Sebatas yang bisa saya bantu dengan tutorial, saya bantu dengan tutorial. Pasti NIM-nya tidak ada. Kita coba lihat filternya. Kita copy NIM yang akan kita input di judul yang sudah masuk, tapi anggotanya tidak ada. Oke, ini rekodnya sama. Hasilnya yang saya input sudah sesuai berarti. Oke, untuk mencari yang tadi tidak terinput, saya punya satu query yang ini saya gunakan untuk cross check data. Hanya select data. Jadi judul ini sudah ada di menunya feeder, akan tetapi anggotanya masih belum saya masukkan.
insya Allah di judul ini akan kosong, anggotanya belum ada, karena di judul ini ada petiknya ya. Saya input manual untuk yang kendala-kendala seperti ini ya, ada petik ternyata di judulnya. Kita input manual ada di Fiddle. Peran peserta ini wajib diisi. Personal. Oke, keseluruhan data sudah masuk. Dan ini bisa digunakan dengan versi manual seperti itu tadi. Jadi ada 2 tahap untuk transaksi di menu perkuliahan, aktivitas kuliah, aktivitas mahasiswa, maaf. Jadi ada 2 tahap, input judul beserta SK sama tanggal. Baru di transaksi kedua kita input anggota. Terima kasih, selamat jumpa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kali ini input data wisuda di Fiddle PDDikti ya. Setelah kita login, kita bisa masuk di menu perkuliahan, data lulus, mahasiswa lulus atau DO. Coba kita lihat 1 NIM sudah saya luluskan atau belum. Dari menu ini kita bisa melihat status mahasiswa antara yang lulus, yang dikeluarkan, yang mengundurkan diri. Ternyata 1 NIM ini masih belum saya proses, jadi saya proses tambah. Kita searching NIM-nya, kita statuskan lulus. Nah, ingat tanggal keluar ini harus masuk dalam ring tanggal awal perkuliahan dan tanggal akhir perkuliahan di setting periode perkuliahan. Jadi harus berada di tengah-tengahnya. Karena kalau misalkan tidak berada di ring tersebut, maka tanggal keluar tidak akan masuk di ring semester. Kita isi SK Yudisium Universitas. Kita isi tanggalnya. IPK, indeks prestasi kumulatif. Untuk yang IPK transkrip bisa kita proses jika proses transkrip juga sudah kita kerjakan. Jangan lupa nomor ijazah karena untuk searching di sivil. Baca keterangan yang ada di bawah. Untuk skripsi, jalur, judul, bimbingan bisa diinput di aktivitas mahasiswa. Tapi proses ini bisa dikerjakan sebelum kita menstatuskan mahasiswa tersebut lulus. Oke, keterangannya dibaca semua. Kalau sudah, kita simpan. Oke, proses penyimpanan sudah kita kerjakan. Ini proses pendaftaran mahasiswa wisuda di Fiddle PDDikti dengan cara manual. Nah, di sini kalau cara manual terus mungkin 1-2 bisa. Saya coba pakai web service Modiver di menu history pendidikan. Bukan yang input tapi yang harus yang edit. Karena data wisudawan itu berada di history pendidikan.
kita hanya tinggal update. Coba kita baca keterangan. Yang wajib adalah KNIM. KNIM ini untuk query data, untuk filter data mana yang akan kita update. Yang perlu kita update adalah data lulusan. Oke, yang kita update data lulusan sampai mulai dari jenis keluarnya bisa kita klik juga. ID jenis keluar itu yang kita daftarkan, atau keterangan keluar juga bisa ya. S1 untuk judul skripsi sampai bawah ini jangan dikerjakan meskipun ada di web service Modifier. Yang kita kerjakan cukup bagian yang atas karena menunya beda. Oke, tadi saya sudah transaksikan satu NIM, sekarang saya coba proses sisanya. Jadi ada 55, berarti ada 54 transaksi yang akan saya proses menggunakan web service Modifier. Oke, sekali lagi di menu edit, bukan di insert ya, di edit. Kita scan sambil nunggu prosesnya. Jangan lupa like ya, subscribe, komentar jika memang ada kesulitan untuk pemasangan atau yang lain, atau ada kendala. Bisa via Jabri juga. Oke, di proses ini mengecek ya. Jadi yang tadi yang kita update adalah sisanya mulai dari ID jenis keluar. Yang jangan sampai double di sini NIM, karena NIM ini tidak kita update, jadi NIM hanya kita sertakan sebagai KNIM saja. Alhamdulillah 54-nya sukses semua. Kalau sudah, kita baru simpan. Di proses scan tadi itu melihat data kita ada yang salah atau benar. Kalau memang salah, diinformasikan salah untuk kita perbaiki. Jika benar, bisa kita lanjutkan seperti proses sekarang ini. Di proses simpan pun kadang juga ada kendala atau error. Bisa kita lihat sudah di input datanya atau belum, itu dimunculkan nanti. Tapi jika proses seperti sekarang ini proses sukses, berarti juga data sukses masuk ke feeder lokal. Jadi kita masih bicara feeder lokal. Gimana caranya kita memasukkan data, entry data ke feeder di masing-masing perguruan tinggi secara kolektif menggunakan web service. Alhamdulillah sukses semua dari 54 data yang saya kerjakan. Saya kembali lagi ke feeder. Yang tadi kita ambil satu NIM untuk kita lihat proses yang saya kerjakan di web service tersebut bisa masuk ke feeder atau tidak. Alhamdulillah untuk Hanif Amrullah statusnya udah lulus. Kita lihat dalamnya, insya Allah semuanya sudah sama dan terisi semua. Oke,
Itu untuk proses menggunakan web service, juga proses entry data manual. Jadi keduanya bisa dikerjakan. Kita bisa mengerjakan data dengan kedua cara tersebut. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, bagikan ke teman yang lain agar sama-sama bermanfaat. Ya, gunakan waktu dengan sebaik mungkin sambil ngopi, sambil mengerjakan data. Jangan merasa terbebani, banyak teman operator yang lain yang bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi di tutorial yang lain. Dadah. Halo, assalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu galau karena NIK tidak bisa masuk daftar eligible di aplikasi sistem penomoran ijazah nasional. Alhamdulillah banyak referensi dari temen hingga muncul uji coba ini. Oke, coba kita cari satu mahasiswa, satu farmasi. Kita coba, kita lihat. Karena memang data NIK-nya nggak ada, jadi memang masuk di daftar mahasiswa yang tidak eligible. Ini nomor induk pendudukan pada PDDikti masih kosong. Oke, mudah caranya kita masuk ke mahasiswa di feeder PDDikti, di kolom detail mahasiswa. Di sana ada isian NIK. Kita ketik, kita sesuaikan dengan berkas mahasiswanya. Ingat, NIK harus nomor induk kependudukan dari EKTP. Di sini sambil dilihat, kalau kita input manual ada data wajib di sana yang masih kosong, Keraksan, Kecamatan Probolinggo, Jawa Timur. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan. Data berhasil diubah. Caranya mudah, tinggal klik simpan. Kita lihat sinkronisasi. Nah, kalau referensi dari teman di grup Facebook, di grup Telegram, juga WhatsApp, data ini tidak terkunci semester. Nah, untuk buktikan, saya rubah satu rekod data mahasiswa ini dan saya lakukan sinkronisasi. Jika nanti data bisa berhasil terupdate, insya Allah yang di aplikasi PIN dalam 1x24 jam, besoknya baru bisa dilihat. Datanya akan masuk di data eligible. Oke, kalau sudah, kita coba sinkronisasi. Sambil nunggu, boleh disiapkan kopinya, kopi manis, kopi hitam tanpa gula juga boleh. Ditambah camilan. Ini untuk buktikan yang dibicarakan sama teman-teman bahwa data NIK tidak terkunci oleh semester. Oke, mulai sinkronisasi. Servernya jangan sibuk ya. Operator ini sudah sibuk semua ini ya. Alhamdulillah berhasil. Berarti filenya akan terupdate ke data mahasiswa.
Oke, yang lain monggo persiapkan datanya untuk diupdate. Caranya mudah. Masuk ke feeder, klik mahasiswa, dan di detail diisi dan disimpan. Jangan lupa subscribe, like, loncengnya dibunyikan, boleh dibagikan ke teman-teman agar bisa membantu pekerjaan dan meringankan kebingungan dari rekan-rekan operator semua. Alhamdulillah berhasil. Ini kalau kita pakai feeder manual. Kalau kita juga bisa pakai web service, saya pakai Modifier. Untuk merubah nick hanya cukup di field mahasiswa, ya, bukan di menu input, tapi di menu edit. Ya, di sana ada template, ya, yang mau download atau di penjelasan. Yang ada kata depannya key itu yang wajib. Jadi ada key nama, ada key tanggal lahir. Itu yang wajib diisi. Karena sebagai acuan untuk merubah data. Sedang data mahasiswa yang lain yang mau diupdate, yang saya butuhkan kali ini hanya untuk mengupdate nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Ada di bawah ini nomor induk kependudukan, ya, maksimal 16 angka. Nah, yang saya pakai berarti hanya 3, key nama, key tanggal lahir, sama nomor induk kependudukan. Oke, saya lihat saya punya template yang ada di akses. Untuk mempercepat, saya coba di menu mahasiswa yang edit, ya, ingat yang edit. Kita paste di sini, kita proses, scan untuk melihat data benar atau salahnya. Ternyata cepat dan kita simpan. Oke, sukses. Kelima-limanya sukses. Kita masuk ke feeder, kita coba klik sinkronisasi. Maaf, ternyata sudah logout. Kita klik sinkronisasi. Kalau muncul 5 data yang terubah di peserta didik, berarti data yang saya proses di web service tadi berhasil. Alhamdulillah berhasil kelima-limanya. Oke, tinggal kita sinkronisasi. Alhamdulillah kita bisa pakai 2 cara, manual langsung ke aplikasi feeder PD Dikti juga bisa. Dengan menggunakan web service juga lebih meringankan kita karena kita tidak proses manual satu persatu. Terima kasih. Jangan galau, jangan bimbang. Kalau bingung, kopinya ditambah. Terima kasih. Selamat datang dan selamat jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Mendem kali ini muncul lagi. Banyak yang request untuk pemasangan modifier. Syaratnya harus di aplikasi atau di komputer yang terinstall feeder. Oke, kita buka sekarang website pribadi saya, sukodonodampit.wordpress.com. Kita lihat di menu download yang ada di pojok kanan atas. Sambil nunggu terbuka, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Oke, kita download. Di sini ada di bawah web service modifier by Irhamni. Ini web service yang dibangun oleh Mas Irham dari Jember, Jawa Timur. Sambil menunggu proses download, saya ingatkan web service adalah tools atau hanya sekedar alat untuk memasukkan data kita ke lokal feeder PDDikti di masing-masing kampus kita. Jangan lupa subscribe, like, komentar ya. Kalau request lagi, insya Allah saya upload di video tutorial berikutnya. Oke, ini kita sudah berhasil download. Kita taruh di folder drive yang lain. Kita ekstrak di sini filenya. File hasil ekstrak ini nanti kita cut untuk kita taruh di folder data web PDDikti. Kita masuk di drive C, file. Kita cari folder PDDikti, masuk di data web. Nah, kita paste ada di sini. Yes. Setelah tercopy di folder data web PDDikti, cukup mudah untuk manggilnya. Kita coba copy nama foldernya seperti saat kita di exam. Di sini kita buka localhost 8082. Nah, slash nama folder kita tadi. Oke, kita pastekan. Kita enter. Kita tunggu terbuka. Nah, ini loginnya mungkin temporary dari yang pernah saya install. Pada saat awal kita diwajibkan untuk memilih satuan pendidikan atau nama universitas kita. Bisa kita ketik nama keseluruhan sesuai di forlab atau juga menggunakan dengan kode. Oke, dengan kode ada button cari di sebelah kiri. Oke, kalau belum ketemu kita tulis nama lengkap. Oke, kita cari lagi. Nah, kita klik buttonnya dan kita simpan. Nah, diklik, kita pilih, kita simpan. Nah, ini indikasi kalau login kita berhasil, nama perguruan tinggi kita akan muncul. Kita ketik home. Nah, di sini ada nama-nama prodi yang kita miliki, apa sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai,
kita baca-baca yang lain, apa ini fasilitas apa yang ada di Modiver, versi berapa punya kita, yang terakhir adalah 071. Kali ini saya hanya menjelaskan cara instalasinya. Kalau untuk penggunaan, untuk yang lain sepertinya sama dengan di beberapa tutorial yang sudah saya buat. Coba kita review sebentar tentang menu. Insya Allah sama. Jadi ada download template, ada penjelasan, ada proses input atau proses edit juga. Hanya untuk merefresh. Silahkan menikmati dan amati. Jangan lupa subscribe, bagikan like dan komen. Terima kasih yang sudah nyimak perjalanan atau review beberapa postingan, beberapa video tutorial yang sudah pernah diunggah dan banyak peminatnya di channel Gang Ono The Goose. Channel ini besar karena dukungan teman-teman, solidaritas dari teman-teman. Semoga channel ini terus bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberi semangat kepada teman-teman. Kita gunakan channel ini sebagai media pembelajaran, media sharing, dan juga media silaturahmi. Terima kasih dukungannya teman-teman. Semoga channel Gang Ono The Goose bisa sedikit membantu kesulitan dan pekerjaan teman-teman. Bukan berarti mendem selalu bisa, tapi karena mendem sudah pernah ketemu dengan beberapa permasalahan, jadi pada saat rekan-rekan tanya, seolah-olah mendem adalah referensi. Jadi ini karena mendem sudah berdarah-darah duluan. Oke, tetap semangat menjadi operator. Jangan sampai Anda putus asa. Nanti di video berikutnya saya bahas teknik tenaga kependidikan yang katanya bisikan dari Bu Paris bakal ada sertifikasi tenaga kependidikan. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Bu Paris, terima kasih PD Dikti, dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada Sevima yang sudah mempercayai Gang Ono The Goose menjadi nominasi. Terima kasih yang terlebih dalam buat rekan-rekan yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang yang memberi saya support segalanya, yang memberi saya semangat segalanya, mulai dari Pak Rektor, semua pimpinan, rekan-rekan yang ada di Biro Administrasi Akademik, kepala bagian saya, Bu Rahmawati Ningsih, Mas Kabak baru, Bapak Kusno Hades Baryanto, juga beberapa orang-orang yang berjasa, almarhum Bapak Abdul Ghafur Amrullah, beliau mentor, tutor terbaik bagi saya. Mas Irhamni, karena saya sering bahas aplikasi jenengan, web service jenengan, semoga Modiver juga terus bisa berkembang dan support dengan yang versi 2. Ini yang kita tunggu, yang saya tunggu dan juga ditunggu sama teman-teman.
Terima kasih juga yang udah ngevote memilih Kang Onodogus menjadi web tutorial yang masuk di nominasi Sevim Award. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini keberhasilan kita, bukan keberhasilan saya, keberhasilan teman-teman dari LL Dikti 7. Terima kasih supportnya teman-teman semua operator LL Dikti 7 yang memberikan saya semangat untuk terus bisa berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.